Bang Ejis, secara pribadi saya minta maaf ya dengan Bang Ejis TV ya, kalau ada kesalahan saya. Sama-sama. Kalau ada pun kata-kata saya yang salah, juga jangan disimpan dalam hati. Siap, Saya siap. ini ingin memberikan pengajaran yang benar tentang iman kita. Supaya kita mengerti iman kita yang sesungguhnya. Karena iman kita ini bukan hanya sekedar dogma yang gak jelas. Begitu loh. Tapi kita sungguh-sungguh memahami. Jadi ketika ada seseorang mengatakan bahwa Bapak menginginkan supaya Yesus itu disalib, ya itu tidak benar. Pandangan itu tidak benar. Sama seperti begini. Ketika orang-orang membakar gereja Anda, ya kan? Apakah Ya. mereka itu harus diberikan penghargaan? Karena setelah gereja Anda dibakar, gereja Anda semakin besar. Ya tidak, mereka itu mendapatkan enggak upah ada perannya. kejahatannya. Oke, Mereka- begitu pula dengan iblis. Iya, mereka tidak pernah merancangkan kebaikan, begitu loh. Siap, siap. Jadi begitu juga dengan iblis. Iblis tidak pernah berjasa dalam penyaliban itu. Karena dalam penyaliban keinginan Yesus. iblis itu adalah yang jahat. Begitu. Saya rasa Siap, ayat siap. yang saya berikan juga sudah cukup jelas. Seperti itu. Betul, betul Bang Ejis. Ya. Ya, terima kasih banyak ya Bang Ejis ya. Mohon maaf Sama-sama, aku ganggu live-nya. sama-sama. Mohon maaf aku ganggu live-nya. Sebenarnya aku tadi mau live sendiri, tapi banyak sekali typing tadi masuk yang akhirnya aku harus naik ke Komal Bang Ejis TV. Ya, sudah Minta tadi maaf sudah sebelumnya, Bang Ejis, disampaikan. ya. Tadi sudah siap, disampaikan siap. biar nggak berulang-ulang. Oke Ya, ya. oke. Bang Ejis TV terima kasih Oke, banyak ya. sama-sama, Oke. sama-sama Bang. Mudah-mudahan penjelasan saya semakin menjadi pemahaman yang benar, semakin dimengerti oleh orang-orang dan orang-orang bisa menjelaskan itu dengan benar kepada orang yang ingin mempertanyakan iman kita. Oke, gitu Oke, saja siap, ya. Bang Ejis TV. Terima kasih banyak Bang Ejis. Sama-sama. Salam dan Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati juga, sama-sama saya turunkan. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi kita itu Kristen itu imannya itu bukan iman nggak jelas begitu kayak tetangga sebelah. Gitu loh. Kita itu punya dasar sejarah gitu loh. Jadi di balik salib itu ada peristiwa. Peristiwa yang terjadi real, realita begitu. Ada tahun kejadiannya, ada di masa pemerintahan siapa itu terjadi, siapa gubernurnya pada saat itu, pada waktu penyaliban terjadi. Itu realita. Beda sama tetangga sebelah. Tetangga sebelah kalau kamu tanyain di zaman mana nabinya lahir, di pemerintahan siapa, nggak jelas itu. Coba tanya, nabimu lahir di masa pemerintahan siapa? Siapa pada waktu itu gubernur yang memerintah? Karena memang kuat diduga, ya, itu memang nabinya itu adalah sosok fiktif yang tidak jelas kapan tahun lahirnya. Ya, iman Kristen bukan seperti itu, teman-teman. Supaya kita itu mengerti iman kita yang sesungguhnya. Inilah apologia, apologis, apologetika. Dikatakan dalam Bible, supaya kamu siap mempertanggungjawabkan apa yang kamu imani. Memberikan pertanggungjawaban iman kita kepada orang yang mempertanyakan iman kita. Seperti itu. Itu banyak contoh-contohnya terjadi di dalam Bible. Seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya penyaliban itu keinginan siapa? Ya keinginan iblis. Tetapi justru Bapa di surga menjadikan penyaliban itu, menjadikan keinginan iblis yang menyalibkan itu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Contohnya seperti yang saya utarakan tadi. Anda punya gereja. Gereja Anda gubuk-gubuk. Jemaatnya 5 orang. Dibakar gereja Anda sama orang. Digebukin, dipecahin kacanya. Terima kasih Bang Tobias. Itu pasti niatan iblis, bukan niatan Bapa di surga. Kalau Anda bilang itu niatan Bapa di surga, berarti Anda sudah mirip. Anda seorang gembala. Jemaat Anda cuma 5. Gereja Anda geribik, gubuk, reok. Ya kan? Dibakar gereja Anda, dipecahin ininya, jendelanya, dibakar. Keinginan siapa itu? Membakar gereja itu. Itu keinginan iblis. Tetapi karena Anda pegang teguh firman Tuhan, Anda tidak membalasnya. Anda tidak balas dengan bakar masjid atau bakar tempat ibadah agama lain. Ketika Anda balas, Anda tidak akan jadi besar. Anda tidak akan jadi berkat. Tetapi karena Anda pegang teguh firman Tuhan, berita tentang pembakaran gereja Anda itu sampai kepada banyak orang. Orang mendengar. Gereja yang tadinya gubuk, jemaat yang tadinya 5, gereja tambah besar, jemaat tambah banyak.
Jadi iblis merancangkan yang jahat, tetapi Bapa merubah rancangan yang jahat itu menjadi berkat, menjadi jalan keselamatan bagi banyak bangsa. Salib itu kira-kira berbicara seperti itu. Begitu loh. Jangan Anda bilang Bapa yang mendalangi penyaliban Yesus gimana. Dan jangan Anda bilang juga bahwa Bapa yang mendalangi pembakaran gereja. Tidak, yang mendalangi pembakaran gereja itu tetap iblis. Kalau Bapa yang mendalangi itu, maka orang yang membakar gereja itu jangan dipenjara, dikasih reward, penghargaan. Ada. Bukan begitu prosesnya. Ada saja. Kita harus nalar iman yang bernalar gitu. Kekristenan itu iman kita harus bernalar. Begitu.